Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada beranjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma cari sukang seti. Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia di dalam Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita masih bersama-sama melakukan puja bakti walaupun secara virtual ya, karena memang masih dalam kondisi pandemi di mana kondisi yang tidak mengenakan banyak pihak, namun demikian tidak merubah semangat kita untuk tetap melaksanakan ibadah. Karena selain sebagai makhluk individu, makhluk sosial, juga kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, sehingga kita tidak lepas dari ibadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk membahas Dhamma dengan tema moderasi beragama menurut Buddha Dhamma. Ibu, Bapak dan saudara-saudara, ketika kita berbicara moderasi, apalagi kita bicara tentang moderasi beragama. Agama sesungguhnya adalah sebuah nilai-nilai kehidupan yang mesti diamalkan oleh si penganut agama itu sendiri sehingga hidupnya menjadi bahagia. Agama juga mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tetapi di sini ada kata moderasi beragama. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, apakah agama perlu dimoderasi? Ibu, Bapak dan saudara-saudara, kata moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Kalau agama adalah satu tuntunan, satu pedoman yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tetapi kita tidak berbicara agama dimoderasi, tidak. Tetapi kita berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi artinya moderat. Bagaimana kita berpikir moderat, maka akan kembali kepada individu, si pelaku daripada agama itu sendiri. Jadi agama kita tidak bisa dimoderasi, agama tidak bisa dimoderasi. Karena itu moderasi beragama bukan moderasi agama. Agama apapun. Karena di Indonesia kita mengakuin ada 6 agama yang sah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Agama ini kita tidak bisa moderasi, tetapi kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Bagaimana kita sebagai umat beragama memiliki pemikiran secara moderat. Artinya apa? Berpikir moderat
Dalam arti kita menghargai perbedaan atau keberagaman. Karena apa? Karena kata moderasi ini hendaknya kita bisa berpikir moderat, toleran, tidak intoleran, sehingga kita menjadi tidak radikal, kan seperti itu. Ketika kita menghargai perbedaan, kita menghormati perbedaan, kita mengakui keberagaman, maka kita akan bisa hidup berdampingan. Maksud dan tujuan dari moderasi beragama adalah untuk itu. Sehingga di dalam pemikiran kita itu tidak menjadi ekstrim. Jadi kata moderat adalah ketidakekstriman atau jalan tengah, atau tidak memiliki kecenderungan, tetapi kita berpikir moderat. Artinya apa? Moderasi beragama saya bisa artikan itu adalah kita percaya kepada agama yang kita yakinin, mereka percaya kepada agama yang mereka yakinin, tetapi tidak saling gontok-gontokan, tetap hidup berdampingan karena kita bisa memberikan ruang gerak akan kepercayaan atau agama lain. Jadi kita sebagai umat Buddha misalnya, kita tetap keyakinan bahwa keyakinan saya secara pribadi adalah agama saya agama Buddha. Saya akan ikutin norma-norma yang ada, nilai-nilai kebaikan di dalam agama Buddha, yaitu apa? Hidup sesuai dharma, kan seperti itu. Sang Buddha katakan tadi depan saya menyebut dhamma cari sukang seti. Nah, siapa yang memperhatikan dharma akan hidup bahagia, kan seperti itu. Tetapi kita tidak fanatis, kita tidak ego sesaat, kita menghargai perbedaan sehingga kita memiliki pemikiran secara moderat. Itu yang saya maksud moderasi beragama. Kita tetap dengan agama dan keyakinan kita, tapi kita mesti menghargai agama orang lain. Dengan cara apa? Ya memberikan ruang gerak akan mereka. Jadi tidak lu agama B, saya agama A, kita berbeda, akhirnya tegang. Tidak seperti itu. Moderasi beragama diharapkan bisa menghilangkan perbedaan, menghilangkan dalam arti menjadarin bahwa kita berbeda, tapi berbeda bukan berarti harus berselisih. Itulah moderasi beragama. Artinya kita toleran kepada apa yang diyakinin oleh orang lain tanpa harus intervensi diri. Dan kita juga tidak mau untuk diintervensi. Itu moderasi beragama. Jadi tidak punya kecenderungan, tidak ekstrim gitu loh. Karena apa? Karena terlalu ekstrim dan ekstrim sekali, nanti akan timbul perpecahan, timbul kebencian, apalagi sudah ekstrim menyebarkan hoak berbau kebencian dan sebagainya. Wah, ini nggak jadi. Makanya moderasi beragama diperlukan di sana, dan ini menjadi program utama Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, saya sebagai penyuluh punya kewajiban untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di samping itu juga dalam situasi pandemi kita juga selalu mengingatkan akan pentingnya mencuci tangan, memakai masker, terus menjauhi kerumunan,
mengurangi mobilisasi, itu diperlukan dan kita sampaikan kepada warga binaan, kepada ya khususnya karena saya penyuluh agama Buddha ya kepada yang beragama Buddha. Dalam situasi seperti ini ya kita sampaikan secara virtual. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi moderasi beragama adalah mengakuin perbedaan, tidak harus berselisih seperti itu. Memberikan ruang gerak kepada yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, tetap menghormat atau bertoleransi. Itulah moderasi beragama. Kalau ini dilakukan oleh kita sebagai umat Buddha, maka sebagai umat Buddha akan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menyamakan. Jadi moderasi beragama bukan berarti ya sudahlah semua agama sama, ya udah kalau saya ke tempatnya si A lakukan agama ini ya saya ikut. Kan kita toleransi. Kalau kamu ke wihara ya ikut saya, enggak apa-apalah, kita menghormatin perbedaan, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan menghormati perbedaan bukan berarti kita ikut masuk di dalamnya, bukan, tetapi kita memberikan ruang. Misalnya sebagai contoh, ketika kita ada tamu saudara kita yang berlainan dengan kita lah, wah ini ya kita misalnya ingatkan, mohon izin kok ini sudah waktunya Anda untuk sholat misalnya, monggo silakan. Syukur kita menyediakan sarana untuk sholat, kalau enggak ya ditunjukkan musola ada di sebelah sana, masjid ada di sebelah sana, itu seperti itu. Tidak juga ya ayo kita ke masjid bareng-bareng nanti ikut kita sembahyang sampean karena saya mau menghormatin, bukan seperti itu juga. Atau memaksakan, ini saya ada kegiatan ini, mau ke wihara ini, ayo ikut ke wihara, nanti duduk di sana, ikutin ajaran saya. Enggak apa-apa, kan kita menghargai perbedaan, juga bukan seperti itu. Jadi tidak mencampur adukan antara nilai agama satu dengan nilai agama yang lain, tapi kita mengakuin bahwa di sana juga ada kebaikan, di sini ada kebaikan, tetapi kita menjalankan kebaikan yang kita yakinin sesuai dengan agama kita masing-masing. Inilah moderasi beragama. Pak Sugio, apakah di dalam agama Buddha menunjukkan tentang moderasi beragama ini? Ibu bapak saya di depan saya katakan bahwa moderasi beragama itu menghindari ekstrim. Berpikir secara ekstrim kita hindarin. Maka ketika kita berbicara moderasi beragama itu sangat sesuai sekali dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apakah ada moderasi di dalam Buddha Dharma? Ada Bapak Ibu. Yaitu apa? Moderasi beragama di dalam agama Buddha itu disebut sebagai Majjhima Patipada. Kenapa Majjhima Patipada? Majjhima Patipada artinya adalah jalan tengah. Sesungguhnya Buddha temukan Majjhima Patipada, Buddha babarkan Majjhima Patipada ini karena di zaman Buddha pada waktu itu ada dua jalan ekstrim. Ada sebuah kepercayaan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan disebut sebagai Kamasukali Kano Yoga. Ekstrim kiri disebut sebagai Atakilamatanu Yoga. Dari Kamasukali Kano Yoga dan Atakilamatanu Yoga muncul jalan tengah yang ditemukan oleh Sang Buddha disebut Majjhima Patipada. Jadi Majjhima Patipada tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri, tetapi jalan sendiri yang disebut sebagai jalan tengah. Jalan tengah atau Majjhima Patipada inilah Bapak Ibu
moderasi beragama menurut Buddha Dharma. Majjhima Patipada sering disebut dengan jalan utama berunsur 8. Jadi di dalam Majjhima Patipada itu ada 8 unsur jalan. Apakah itu? 1, memiliki pengertian yang benar. 2, memiliki pikiran yang benar. 3, memiliki ucapan yang benar. 4, memiliki perbuatan yang benar. 5, memiliki mata pencaharian yang benar. 6, memiliki usaha atau daya upaya yang benar. 7, memiliki perhatian yang benar. Dan yang ke-8, memiliki konsentrasi yang benar atau meditasi yang benar. 1 sampai 8 yang disebut dengan Atta Arya Magga atau jalan utama berunsur 8. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan Majjhima Patipada atau jalan tengah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Sehingga dengan memiliki pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar, maka hidup kita sangat menghargai perbedaan. Kita akan menjadi orang yang moderat dan bisa menerima perbedaan dengan yang lain. Inilah moderasi di dalam Buddha Dharma. Karena itu Bapak Ibu jangan takut, jangan cemas ketika kita berbicara tentang moderasi beragama. Aduh, kita agama Buddha. Ada enggak ya moderasi beragama menurut agama Buddha? Loh, ada. Justru Sang Buddha menunjukkan Majjhima Patipada sebagai jalan mulia berunsur 8 itu. Itulah sesungguhnya moderasi beragama secara Buddha Dharma. Karena apa? Karena menghindari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Hidup dalam kematiaan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Apakah ekstrim kanan, apakah ekstrim kiri itu? Ya sedikit saya akan jelaskan. Supaya Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi jelas dan oh iya ternyata ada ya. Ternyata Sang Buddha tunjukkan ya 2500 tahun yang telah silam negeri ini berbicara moderasi beragama. Buddha sudah menjelaskan pentingnya moderasi beragama ini. Jalan tengah ini sungguhnya adalah moderasi menurut Buddha Dharma. Menghindari ekstrim kanan apa? Ekstrim kanan dalam keyakinan ketika Buddha masih hidup adalah ekstrim pemuasan nafsu indera. Bahwa paham ini kita punya panca indera. Hidup sekali, yuk kita puas-puasin gitu loh. Itu yang disebut dengan kama sukali kano yoga. Kama enggak double M ya. Itu artinya nafsu. Jadi kita berbahagia dengan memuaskan panca indera ini. Mata kita lihat untuk melihat yang indah-indah aja yuk. Telinga untuk dengar yang ini. Pokoknya intinya adalah kita memuaskan nafsu. Keinginan kita mengumbar panca indera kita karena hidup sekali kita mesti nikmatin sampai titik darah penghabisan. Ini kama sukali kanu yoga atau ekstrim kanan. Tapi di zaman itu juga ada ekstrim kiri. Disebut sebagai atakilama tanu yoga. Ekstrim penyiksaan diri luar biasa. Mereka mengaku iya kita hidup punya panca indera. Justru panca indera ini yang bikin kita menderita. Ayo kita tahan dengan sekuat tenaga agar panca indera ini hancur. Di dalam Atakilamatunno Yoga ini pertapaannya itu sangat keras sekali. Mata biasa untuk melihat yang indah-indah itu bikin penderitaan apa? Mata dicongkel gitu loh. Kalau makanan ahara itu menjadi penyebab sebuah kenikmatan luar biasa, sudah saya akan berpuasa 40 tahun, 40 hari gitu.
Kan ini ekstrim sekali. Nah ini juga dijalanin oleh Petapa Siddhartha. Apa itu? Beliau bertapa menyiksa diri selama apa? 6 tahun sengsara di hutan Uruvela itu. Itu maka ada nyanyiannya itu anak-anak sekolah itu. 6 tahun sengsara di hutan Uruvela, sang petapa Siddhartha menyiksa diri, dharmalah yang ia cari, dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak pandai bernyanyi, maka syairnya saya potong sampai di situ aja. Itu menunjukkan bahwa petapa Siddhartha juga melakukan pada waktu itu. Tetapi akhirnya dia sadar diri. Karena apa? Dikisahkan ya, menurut cerita Buddhis itu ada seorang penari ronggeng, kan seperti itu. Dia membawa gitar, jereng 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 jereng, dia bernyanyi. Kalaulah gitar ditarik terlalu kencang dan kencang sekali, akhirnya tali gitar ini putus. Akhirnya seperti itu. Saya tidak pandai bernyanyi, sekali lagi. Hilanglah suara itu. Atau senar gitar itu dikendurkan, kendur dan kendur sekali. Ketika kita petik, maka tiada muncul suara itu. Maka yang benar adalah yang sedang-sedang saja. Gitu, kira-kira begitu. Akhirnya Petapa Siddhartha sadar, ternyata keanehan dunia terjadi ketika Bodhisatta sebagai turun ke bumi sebagai seorang petapa pun masih mendapat satu pelajaran terpenting dari seorang penari ronggeng. Sadu, sadu, sadu. Pada waktu itu Petapa Siddhartha begitu sadar, hanya penari ronggeng karena bisa masuk dan bisa merubah pola pikir Petapa Siddhartha. Akhirnya Petapa Siddhartha meninggalkan Atakila Matano Yoga ini. Bertapa akhirnya menemukan jalan tengah itu. Kalau yang Kamasuka Likano Yoga untuk Pangeran Siddhartha saya nggak usah ceritakan. Silakan Bapak Ibu yang berada di rumah bisa baca riwayat hidup Buddha Gautama seperti apa. Ketika Siddhartha lahir sampai dengan Siddhartha memasuki berumah tangga dengan Dewi Yasodhara itu ada semua di sana. Bahkan diceritakan Pangeran Siddhartha punya 3 istana. Istana musim panas, istana musim dingin, dan istana musim pancaroba. Itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa hidup Siddhartha. Dan Siddhartha diceritakan adalah putra mahkota, anak seorang raja dari Kapilawastu. Jadi guru kita itu pangeran besar. Ya yang aslinya Siddhartha menjadi petapa yang menjadi Buddha itu. Saya nggak akan ceritakan apakah beliaunya Kamasuka Likano Yoga, ya sudah barang tentu. Karena apa? Karena diceritakan di dalam riwayat hidup, Siddhartha itu sangat dilarang melihat Pak Sugeng yang sudah berubah. Wah, enggak boleh. Apalagi melihat orang kena COVID, wah enggak boleh sama sekali itu. Selain takut ketularan juga itu orang sakit jangan dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Seperti itu. Tapi ya alam berbicara lain, akhirnya singkat cerita Pangeran melihat 4 peristiwa jadi petapa. Nah, jadi petapa pun masih belum menemukan jalan tengah ini kan seperti itu. Masih petapa yang sangat ekstrim yaitu menyiksa diri sampai 6 tahun di hutan Uruvela. Jadi puasa 6 tahun rasanya ya opo rek, wah kita tidak bisa bayangkan. Bayangkan aja sudah nggak sanggup apalagi menjalani kan seperti itu. Kita nggak makan 2-3 hari aja rasanya dunia ini berputar kan seperti itu. Ini 6 tahun sengsara di hutan Uruvela bertapa pergi ke hutan. Maka disebut sebagai pelepasan agung ketika Siddhartha meninggalkan istana itu. Karena apa? Luar biasa sekali. Seorang pangeran pati hidup di kerajaan yang hidupnya serba permadani, kita
bayangin tungkaknya Pangeran Siddhartha seperti apa. Kalau tungkaknya Pak Sugio banyak kapalnya, kasar, dibenturkan sama batu, kadang batunya mungkin pecah kan seperti itu. Tapi Pangeran Siddhartha tungkak, wah kita nggak bisa bayangkan. Itu digambarkan seperti telur angsa yang direbus, dibuang cangkangnya ya, kulit luarnya itu kenyul-kenyulnya seperti itu. Permadaninya yang begitu diambil itu lembut sekali, begitu kaki diangkat sudah balik seperti semula. Itu kelembutannya kita nggak bisa nggak bisa kita bayangkan seperti apa. Itu beliau tinggalkan dan pergi ke hutan menjadi petapa itu. Saking kepinginnya menemukan Dharma. Itu penyiksaan yang luar biasa sekali. Kita nggak bisa bayangkan pergi ke hutan, seorang pangeran kerajaan kayak apa gitu loh. Di zaman sekarang Gibran mau kemana aja, wah digelarin karpet kan seperti itu. Itulah Bapak Ibu, itu sebagai perbedaan antara Kama Sukali Kano Yoga dengan Atakila Matano Yoga. Pemuasan nafsu yang berlebihan, penyiksaan diri yang luar biasa. Akhirnya Buddha menemukan Majjhima Patipada atau jalan utama berunsur 8 itu, atau jalan tengah. Jalan tengah inilah Bapak Ibu yang disebut moderasi beragama di dalam agama Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu, apa ada moderasi beragama dalam agama? Ada, apa itu? Jalan utama berunsur 8C. Wah gitu. Benar, iya. Bisa jelaskan. Nanti saya temukan dengan Pak Sugio biar menjelaskan gitu aja. Jadi enggak repot gitu. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi Majjhima Patipada itulah moderasi di dalam Buddha Dharma. Apakah moderasi yang dimaksud? Ya, isi daripada Majjhima Patipada itu yaitu jalan utama berunsur 8. Memiliki pengertian yang benar, memiliki pikiran yang benar, memiliki ucapan yang benar, memiliki perbuatan yang benar, memiliki panca pencaharian yang benar, memiliki daya upaya yang benar, memiliki perhatian yang benar, dan memiliki konsentrasi yang benar. 8 inilah yang disebut sebagai jalan utama berunsur 8. Itulah sesungguhnya disebut sebagai pemikiran secara moderat di dalam agama Buddha. Saya kira ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Seandainya ada sepatah atau 2 patah kata yang kurang berkenan, atau kalimat yang kurang pas pada penempatannya, maka saya mohon maaf, dan kritik yang bersifat membangun. Kebaikan itulah sesungguhnya Dharma ajaran Sang Buddha, kesalahan itulah sesungguhnya kekurangan daripada diri saya. Karena itu kritik yang bersifat membangun saya selalu harapkan demi kemajuan kita bersama. Di depan saya mengutip syair sabda Sang Buddha, Dhamma cari sukang seti. Siapa yang mempraktikkan Dharma akan hidup bahagia. Saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, kita akan berbahagia lahir dan batin. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sairi dengan Sugihotu, Namo Buddhaya.